Sampai di rumah Dedi, Anto ini mencium bau bunga melati. Kamu lain kali kalau berangkat ke sawah atau pulang ke sawah, kamu jangan meludah di rumah kami. Karena kami tidak senang ada manusia yang tidak sopan dan membuat kotor, apalagi meludah di rumah kami. Kata-kata dari ibu si Dedi yang mengatakan bahwa jangan meludah di rumah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini sebelumnya saya akan menyampaikan selamat hari raya kepada teman-teman sobat ruang malam yang beragama muslim. Masih bersama kami di ruang malam. Kisah kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang kejadiannya berada di Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Madiun, Kecamatan Sukolilo. Cerita ini dikisahkan oleh sobat ruang malam yang bernama Anto. Kejadiannya pada waktu itu, Anto yang membantu ayahnya setiap hari pergi ke sawah untuk bertani. Secara tidak sengaja, Anto yang berada di depan ayahnya ini dan membawa peralatan pertanian ketika melewati sebuah jembatan yang sudah rusak. Dan jembatan itu arahnya berada di sawah tempat Anto dan ayahnya nantinya akan bekerja. Dan di sebelah jembatan ini, tepat berada di jembatan juga, ada sebuah bambrongan atau rumpun bambu yang sangat lebat sekali. Dan di situ, di rumpun bambu itu dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai rumah dari sosok pocong. Tetapi sebelum saya menceritakan kisah Anto, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sobat ruang malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk segera mendukung dengan cara share, like, dan subscribe. Kembali ke cerita Anto. Jadi ketika Anto ini tidak sengaja meludah ketika melewati jembatan yang roboh itu, ayahnya pada waktu itu langsung menegur si Anto. Tok, kamu itu jangan meludah sembarang tempat, karena tidak baik. Apalagi kamu tadi meludah di tempat yang di situ menurut warga tempat rumah dari sosok pocong. Ketika ayahnya menegur seperti itu, Anto langsung menjaga ayahnya bahwa dia lupa dan sepertinya si Anto ini cuek saja. Dia hanya berkata bahwa saya lupa Pak, yes, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Anto
menjawab seperti itu kepada ayahnya. Dan pada saat itu ayahnya juga menjawab bahwa yole, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ayo kita langsung bekerja saja, tapi lain hari jangan diulangi lagi meludah sembarangan. Akhirnya setelah kejadian itu, Antok dan ayahnya ini bekerja di sawah seperti biasa. Seminggu, 2 minggu, sampai 3 minggu tidak ada kejadian apa-apa. Sampai suatu malam di minggu keempat, Antok yang biasanya bersama Dedi temannya pergi ke warung setiap malam. Setiap pukul 9 malam, Antok dan Dedi ini setiap malam pasti ngopi pergi ke warung. Yang warung itu pun tempatnya juga tidak jauh dan melewati dari jembatan yang roboh. Pada waktu itu si Antok dengan naik sepeda motor mendatangi rumah Dedi. Dia ingin menjemput Dedi untuk bersama-sama ngopi ke warung. Sampai di rumah Dedi, Antok ini mencium bau bunga melati. Tetapi ketika Antok berpikir bahwa tidak biasanya ketika di rumah Dedi ini dia mencium bunga seperti bunga melati, bunga mawar. Tetapi karena di depan rumah itu ada orang tua Dedi, jadi ketika Antok ini tidak sempat dia berpikir jauh, ayah dan ibu Dedi ini sudah langsung menyambut si Antok. Tok, kamu cari Dedi ya? Waduh, kebetulan Dedi barusan keluar. Dia berjalan kaki. Katanya izinnya tadi dia mau ke warung. Antok langsung menjawab, waduh Bu, terlambat saya. Saya kesini tadi juga ingin menjemput Dedi untuk pergi ke warung. Kalau gitu saya pamit dulu Bu, saya menyusul Dedi, kata Antok. Tetapi ketika dia membalikkan sepeda motornya untuk menyusul si Dedi, Antok tetap mencium bau aroma bunga melati. Dari sini bulu kuduk Antok ini tiba-tiba merasa merinding. Antok sudah mulai merasa tidak enak, seperti ada yang mengikuti dia. Karena memang di desa Antok, di desa di daerah Sukolilo di Kabupaten Madiun itu memang terkenal banyak sekali tempat-tempat yang masih sangat wingit, termasuk salah satunya di jembatan yang roboh yang di situ ada rumpun bambu yang sangat lebat yang menuju ke sawah ayahnya. Akhirnya Antok segera pergi menyusul Dedi dan dia berharap mudah-mudahan dia bisa bertemu Dedi di jalan. Ketika Antok ini berjalan dengan pelan-pelan mengendarai sepeda motornya, bau wangi dari bunga melati ini seakan-akan mengikuti Antok pergi. Dan Antok sangat merasakan hal itu. Tetapi karena keinginannya dia untuk bertemu Dedi, karena si Dedi ini katanya barusan saja keluar dan dia jalan kaki, Antok berpikir bahwa Dedi belum jauh dari rumahnya. Tetapi aneh, ketika Antok ini menyusul naik sepeda motor pun dia tidak menemukan Dedi. Akhirnya dia terus berjalan menyusuri jalan untuk bertemu dengan Dedi. Setelah tidak lama kemudian, dari jauh, dari sorot sepeda motor, lampu sepeda motor, Antok ini melihat
ada seseorang pemuda yang berjalan ke arah jembatan yang roboh itu. Di situ Antok berpikir bahwa itu mungkin Dedi. Ternyata Dedi jalannya juga cepat. Barusan dia ini keluar dari rumah, dia sudah nyampe ke jembatan yang roboh. Akhirnya si Antok ini mempercepat sepeda motornya. Dia sudah tidak menghiraukan lagi bau bunga melati dan tidak menghiraukan lagi rasa galau dan ketakutannya. Ketika sudah sampai di jembatan yang roboh itu, ternyata benar yang berjalan dan di situ adalah Dedi. Akhirnya Antok berhenti. Loh, Dad, kamu kok sudah cepat nyampe di sini? Saya tadi mencari kamu dari rumahmu sampai ke sini, ternyata kamu sudah sampai di sini. Padahal kamu jalan kaki. Pada waktu itu si Dedi ini hanya diam saja. Dia hanya tersenyum seperti tidak begitu menghiraukan kata-kata si Antok. Dan si Dedi langsung berkata, "Tok, antarkan saya balik lagi, pulanglah ke rumah karena ada sesuatu yang ketinggalan." "Oh, ya sudah kalau gitu nanti kita habis itu berangkat ke warung sama-sama." Akhirnya mereka berdua ini kembali ke rumah Dedi. Ketika Dedi ini bonceng sepeda motor, Antok kembali mencium bau harum yang sangat menyengat. Pada waktu itu Antok tidak langsung melaju sepeda motornya, dia berhenti. Ketika si Dedi ini bonceng, dia tetap berhenti dan dia menanyakan kepada Dedi, "Dad, kamu mencium bau wangi enggak? Karena dari rumahmu tadi sampai ke sini dan di sini malah saya mencium bau wangi yang sangat menyengat." Kembali lagi si Dedi ini hanya tersenyum. Dan dia langsung menepuk bahu Antok, mengisyaratkan agar Antok segera jalan, dan dia membisikkan kepada Antok bahwa tidak usah dihiraukan, ayo jalan. Segera kembali ke rumahku, aku mau ada sesuatu yang saya ambil ketinggalan. Karena jawaban temannya seperti itu, akhirnya si Antok ini melajukan sepeda motornya menuju ke rumah si Dedi. Tidak lama kemudian Antok ini dan Dedi ini sudah sampai ke rumah Dedi. Di situ keadaannya masih tetap. Artinya kedua orang tua Dedi yang tadi berada di depan rumah ini masih tetap berada di depan rumah. Tetapi kali ini mereka diam saja. Padahal biasanya kalau ada Antok, mereka berdua ini seperti kedua orang tua Dedi ini seperti akrab dan selalu bertanya-tanya atau bersenda-gurau. Tetapi kedatangan kali ini mereka seperti hanya diam saja. Pada waktu itu juga si Dedi ketika turun dari sepeda motor, dia ini langsung melaju menuju ke rumah. Setelah berada di depan pintu rumah, mau masuk ke rumah, barulah si Dedi ini menengok ke tempat Antok dan dia berkata, "Kamu tunggu saja di depan." Dan ketika si Dedi ini masuk ke rumah, kedua orang tua Dedi yang tadinya duduk di teras, tiba-tiba berdiri dan masuk ke dalam rumah seperti Dedi. Kedua-duanya masuk ke dalam rumah, menyusul si Dedi. Ditunggu 5 menit, 10 menit si Dedi ini belum keluar. Akhirnya si Antok ini duduk di teras. Dia mengambil rokoknya dan dia merokok menunggu si Dedi keluar dari rumah.
Tetapi ditunggu juga 5 menit lagi, 10 menit, sampai 15 menit. Dedi ini tidak keluar-keluar. Dan tiba-tiba suasana di sekitar rumah Dedi ini menjadi seperti hening menurut Anto. Seperti sunyi, senyap, dan hening sekali. Akhirnya karena rokoknya yang dihisap ini sudah habis, Anto akhirnya karena terbiasa di rumah Dedi seperti rumahnya sendiri, dia akhirnya masuk menyusul Dedi. Dia ingin segera mengajak Dedi untuk segera ke warung. Karena dia sudah lama menunggu dan hari juga sudah semakin larut malam. Ketika Anto ini masuk ke rumah Dedi, dia sempat memanggil Dedi, tetapi tidak ada yang menyaut dari dalam rumah. Akhirnya si Anto ini pelan-pelan masuk ke rumah Dedi dari ruang tamu. Dia menuju kamar Dedi. Dan pada waktu si Anto ini masuk ke dalam rumah, dia merasakan suasana yang tidak biasanya, dan dia merasakan rumah Dedi ini seperti sangat dingin sekali dan sangat hening sekali, dan tiba-tiba bulu kuduknya juga terasa merinding. Dan ketika dia sampai di depan pintu kamar Dedi, di situ juga ketika pintunya ini tidak tertutup, masih ada yang terbuka sedikit, si Anto ini mencoba mengintip dan memanggil nama Dedi pelan-pelan. Ded. Setelah dibuka Anto pelan-pelan, ternyata Dedi ini tidak berada di kamar. Pada waktu itu si Anto ini mulai bingung, kemana Dedi ini? Akhirnya dia menuju ke ruang belakang, ke tempat biasanya di situ juga ada dapur dan ada pintu belakang menuju ke halaman belakang. Ketika Anto ini melangkah ke ruang belakang, tiba-tiba kamar orang tua Dedi ini terbuka dan keluarlah kedua orang tua si Dedi. Di situ Anto langsung menghentikan langkahnya dan dia menengok ke arah orang tua Dedi. Ibu si Dedi yang keluar bersama ayahnya ini langsung memanggil si Anto. Le, kamu cari apa? Saya cari Dedi, Bu. Kamu duduk dulu di situ. Kamu tunggu dulu di situ di ruang tamu. Kamu duduk. Bapak sama Ibu mau bicara sama kamu. Ada apa, Bu? Kok tiba-tiba ingin bicara dengan saya? Sudah, kamu duduk. Dengan pandangan sorot mata yang tajam dan senyum yang sinis pada waktu itu. Akhirnya si Anto ini duduk di ruang tamu. Dan kedua orang tua Dedi ini, ayah dan ibunya ini langsung menyusul si Anto dan berdiri di depan Anto. Ketika Anto duduk, kedua orang tuanya Dedi ini tidak duduk, dia berdiri saja. Dan pada waktu itu si Anto bertanya kepada orang tua Dedi, "Iya, Bu, Pak, ada apa? Ada perlu apa dengan saya? Mungkin saya bisa membantu." Gini, Le, lain kali kamu, ini kata si ibu Dedi, kamu lain kali kalau berangkat ke sawah atau pulang ke sawah, kamu jangan meludah di rumah kami. Karena kami tidak senang ada manusia yang tidak sopan dan membuat kotor, apalagi meludah di rumah kami.
kata-kata dari ibu si Dedi yang mengatakan bahwa jangan meludah di rumah kami, dan kata-kata menyebut kalau ada manusia. Ini membuat si Anto ini bingung. Loh, dia merasa kok aneh kata-kata dari orang tua si Dedi ini. Akhirnya dia mengulangi lagi, bertanya lagi kepada ibu Dedi, ibunya Dedi ini. Nah, gimana Bu? Saya kok enggak jelas, saya kok bingung. Sekali lagi si ibu Dedi ini menjawab, tapi dengan nada yang malah sangat lebih keras lagi. Kamu kalau ke sawah, mau pergi ke sawah atau pulang ke sawah lewat rumah kami, kamu jangan meludahi rumah kami. Tetapi kali ini dengan suara yang keras dan sorot mata yang tiba-tiba berubah menjadi merah sekali. Dan wajahnya ini seakan-akan sangat pucat. Dan tiba-tiba selain itu bau wangi yang tadi telah dicium oleh Anto sejak tadi, tiba-tiba ini muncul kembali. Tetapi hanya sebentar, berganti dengan bau bangkai yang sangat menyengat. Dari sini Anto ini mulai bergetar badannya. Dia tidak tahu entah kenapa, seakan-akan badannya ini bergetar dan dia mulai merinding ketakutan. Ketika dia mengamati benar-benar perkataan dan wajah dari kedua orang tua Dedi, dia baru sadar bahwa ini pasti ada yang tidak beres. Ketika dia menyadari, si Anto ini menyadari sesuatu yang tidak beres dan dia mulai berdiri dari tempat duduknya dan mencoba, dia tengok kiri kanan mencari temannya yang bernama Dedi. Tiba-tiba dari kamar Dedi ini ada suara pintu yang terbuka. Dan di situ si Anto ini melihat ke arah suara tempat kamar Dedi itu, dan di situ si Anto ini melihat sesosok pocong yang berdiri tepat di depan kamar Dedi. Ketika melihat itu, si Anto ini semakin badannya merasa bergetar, menggigil ketakutan, dan kakinya ini mulai lemas. Di situ dia menyadari bahwa benar ini mesti tidak beres ini. Ketika dia ini sudah melihat pocong itu, tiba-tiba kedua orang tua yang tadi disinyalir sebagai orang tua Dedi ini, seluruh badannya ini tiba-tiba mengeluarkan asap yang sangat tebal sekali, sehingga membuat ruangan di situ seakan-akan menjadi gelap karena asap itu. Dan samar-samar dari kegelapan itu, si Anto ini melihat bahwa kedua orang tua Dedi ini pun berubah wujud menjadi sesosok pocong. Dari sini akhirnya si Anto ini pelan-pelan dia mencoba melangkahkan kakinya dan dia mulai berdoa sebisanya. Karena dia ingin berteriak, tetapi seakan-akan suaranya ini sangat berat sekali. Apalagi sebenarnya dia sudah tidak sanggup untuk melangkah juga. Akhirnya setelah pelan-pelan pintu ini tiba-tiba terbuka. Pintu ruang tamu ini menutup dan terbuka seperti itu. Semakin membuat si Anto ini menjadi grogi.
Tapi entah kenapa tiba-tiba seperti ada kekuatan di dalam diri Anto ini sehingga dia akhirnya bisa lari dengan kencang keluar dari rumah itu. Setelah dia keluar dari rumah itu, Anto melihat bahwa di rumah yang tadi ada penerangan, seakan-akan ini menjadi gelap gulita, tidak ada penerangan sama sekali. Sehingga akhirnya ini dia berteriak, minta tolong. Dia sudah tidak menghiraukan lagi di mana sepeda motornya dia letakkan. Karena jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dan cepat adalah berlari. Itu yang dipikirkan oleh Anto. Sambil berteriak-teriak lari, tiba-tiba dia ini sudah terkapar, jatuh. Dan di situ dia sudah mulai merasa sebenarnya ini sudah putus asa dan menyerah. Dia merasa bahwa malam ini saya pasti habis. Setelah terjatuh dan sudah mulai merasa putus asa, tiba-tiba ada sorot lampu yang datang ke arah si Anto ini. Dan ketika dia agak remang-remang mengingat-ingat siapa yang berada di dekatnya, ternyata Dedi dan satu temannya lagi bernama Bejo sudah berada di dekat Anto ini. Pada waktu melihat si Dedi, si Anto ini langsung jatuh pingsan. Akhirnya si Dedi ini terpaksa dengan si Bejo ini yang pulang dari warung mengangkat tubuh si Anto ini dan membawa ke sepeda motornya untuk dibawa ke warga yang rumahnya ada di dekat situ. Karena si Dedi dan si Bejo temannya ini sudah merasakan bahwa si Anto ini pasti mengalami peristiwa yang tidak beres. Setelah dibawa ke tempat warga terdekat yang rumahnya berada di dekat situ, dan di situ dia dibujurkan badannya dan dicoba untuk disadarkan dari pingsannya. Akhirnya pelan-pelan si Anto ini mulai sadar. Dan ketika sadar dan dia melihat Dedi, dia mulai berteriak-teriak lagi si Anto ini, seperti ketakutan. Pocong ketika melihat Dedi. Akhirnya si Dedi ini hei mencoba menenangkan si Anto. Hei tok tenang. Aku ini Dedi. Tenang, ada apa, Tok? Akhirnya setelah diberi minum oleh warga setempat, sedikit demi sedikit si Anto ini bercerita bahwa dia tadi menjelaskan ke Dedi bahwa dia tadi ke rumahnya Dedi bersama Dedi juga. Tapi entah kenapa ternyata itu bukan rumahnya Dedi, ternyata di situ banyak sekali pocong di situ. Nah, ini yang membuat si Anto ini akhirnya seperti yang dilihat Dedi dan Bejo. Dia terkapar di depan, di tengah-tengah jembatan yang rubuh. Dan sepeda motornya ini pada waktu itu ketika dicari oleh warga dan Dedi dan Bejo kembali lagi ke lokasi, ternyata sepeda motor Anto ini sudah masuk ke dalam sungai yang berada di bawah jembatan itu. Setelah itu akhirnya warga dan beberapa orang temannya Anto ini langsung mengambil sepeda motor, mengangkat sepeda motor si Anto dan
Akhirnya setelah seminggu kemudian si Anto ini bercerita lagi kepada orang tuanya ketika dia sudah tenang, dia sudah bisa berbicara lancar. Akhirnya dia berbicara lagi ke orang tuanya, menceritakan lagi kisahnya yang dia alami kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tua Dedi, kepada Dedi dan beberapa temannya yang berkumpul di rumahnya. Dia mengatakan bahwa dia ini awalnya menjemput Dedi dan akhirnya ketemu Dedi di jembatan yang roboh itu, dan di situ dia diajak kembali dan ternyata dia masuk ke alam gaib, berada di rumah pocong yang berada di jembatan yang roboh, yang berada juga di rumpun bambu yang sangat lebat. Dari situ si Anto masih ingat bahwa kata-kata pocong yang pada waktu itu mengatakan kepada dia bahwa jangan meludah di rumah kami. Akhirnya ketika si Anto bercerita itu, ayahnya Anto ini mengingatkan kepada Anto, loh iya Toto, kamu memang pernah meludah ketika akan ke sawah. Dari sini akhirnya si Anto ingat dan dia menyadari kesalahannya. Sampai akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa membuat pelajaran buat dia. Dari sini si Anto mengakhiri ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.